Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Buku Zuma harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat mengikuti pembelajaran dari Buku Zuma. Pembelajaran hari ini, tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 4. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini, nomor 1, dengan mengamati gerakan burung, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. Hingga nanti nomor 8, dengan mengamati alat timbang, siswa diharapkan dapat membaca ukuran berat benda. Ayah memelihara burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Ayo mengamati. Coba anak-anak perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya anak-anak? Ya, burung saat terbang melebarkan sayapnya ya. Perhatikan gerakan ayam saat mengejar Benny. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang anak-anak? Tidak ya, sayap ayam tidak panjang, lebih pendek dari sayap burung. Apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Ya, sayap ayam mengepak saat ayam berlari. Perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak. Lalu, dia menebarkannya di antara ayam-ayam. Perhatikan gerakan tangan Benny anak-anak. Di situ ada tanda panah. Gerakan awal Benny mengambil makanan dari dalam kotak hingga menebarkannya di antara ayam-ayam. Anak-anak bisa menirukannya ya. Ayo berlatih. Anak-anak, tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu, kemudian kepakkan. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lakukan sambil membentuk lingkaran. Jadi anak-anak gerakan tangannya mengepak. Setelah itu anak-anak sambil berlari membentuk lingkaran, tangannya terus mengepak. Nah, seperti pada gambar itu ya anak-anak. Anak-anak bisa mempraktekannya. Tirukan gerakan ayam. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Nah, seperti yang dilakukan Benny itu ya anak-anak. Siku ditekuk sebatas dada ya anak-anak, lalu dinaik turunkan. Nah, lihat contohnya seperti itu. Tirukan gerakan Benny. Bayangkan dirimu adalah Benny yang memberi makan ayamnya. Benny mengambil makanan dari kotak, kemudian menebarkannya pada ayam di depannya. Lakukan hingga 8 kali menebar makanan. Anak-anak bisa bermain peran dengan teman atau dengan anggota keluarga di rumah. Ada yang berperan sebagai ayam, berperan sebagai burung, dan ada juga yang berperan sebagai Benny. Lakukan gerakan seperti apa yang dilakukan pada gambar, gerakan ayam, gerakan burung, dan gerakan Benny. Nah, gunakan suara yang sesuai agar lebih menarik ya anak-anak. Ayo membaca. Di sini ada teks yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat.
Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, dari awal ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Lalu bertelur berapa anak-anak? Telur ayamnya tadi 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu pada bulan Juni ayah membeli ayam lagi. Berapa? 2. Jadi ayam ayah sekarang 8 ditambah 2. Jumlahnya berapa? 10. Perhatikan penulisan teks tersebut ya anak-anak. Setiap awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Selain itu ada lagi yang diberi huruf kapital anak-anak. Ya, ada ya. Ada kata Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu menggunakan awalan huruf besar atau kapital karena nama bulan. Perhatikan juga penulisannya ya anak-anak. Setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Perlu diketahui juga, di situ ada keterangan waktu. Pada bulan Februari, di situ ada tanda koma ya anak-anak. Jadi, apabila keterangan waktu ada di depan, maka dipisahkan dengan tanda koma dengan kalimat atau kata yang ada di belakangnya. Ayo berdiskusi anak-anak. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan tadi? Ada 6 ya anak-anak. Coba sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan. Bulan apa saja anak-anak? Ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan anak-anak? Ya, ada 6. Apa saja? Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar anak-anak? Ya, kita coba ya. Yang pertama, bulan apa? Bulan Januari. Lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir Desember. Anak-anak sudah bisa mengurutkannya ya. Saat menuliskan bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital ya anak-anak, seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Tanyakan kepada 5 temanmu, pada bulan apakah mereka berulang tahun? Lalu, buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun temanmu. Ingat, gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama bulan. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Di sini buku Suma sudah mencontohkan. Edo lahir pada bulan November. Aura lahir pada bulan Juli. Bakti lahir pada bulan Februari. Aza lahir pada bulan Maret. Zahra lahir pada bulan Desember. Perhatikan setiap awal kalimat, buku Suma selalu menggunakan huruf kapital. Pada penulisan nama bulan diawali huruf kapital juga, dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Ayo mengamati anak-anak. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo.
Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut. Itu alat timbang kue ya anak-anak. Ibu menggunakan alat timbangan itu. Satuannya menggunakan gram ya itu. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur. Berapakah angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan? Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Di situ pada jarum timbangan ada pada garis yang kelima ya anak-anak. Berarti berat telur tersebut adalah 500 gram. Apakah angkanya sesuai dengan yang dibutuhkan ibu anak-anak? Belum sesuai ya. Lalu apakah yang harus dilakukan ibu? Menambahkan telur pada timbangan ataukah mengurangi telur pada timbangan anak-anak? Karena yang dibutuhkan ibu adalah 250 gram dan telur yang ditimbang adalah 500 gram, maka kelebihan ya anak-anak. Jadi telurnya pada timbangan harus dikurangi menjadi 250 gram. Ayo berlatih anak-anak. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini ya. Tepung terigu 300 gram, gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut. Lingkarilah bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan. Nah, di sini tepung terigu tadi ibu membutuhkan 300 gram ya anak-anak. Jadi pada timbangan yang pertama yang kiri itu jarumnya menunjukkan pada jarum yang ke-5. Jadi beratnya 500 gram. Dan gambar yang kedua yang sebelah kanan jarumnya menunjukkan ke angka baris ketiga, maka jumlahnya 300 gram. Jadi yang dibutuhkan ibu yang sebelah kanan ya. Berikutnya gambar gula ya anak-anak. Nah, ibu membutuhkan gula sebanyak 200 gram. Perhatikan timbangannya sebelah kiri. Di situ jarum menunjukkan ya 200 gram ya anak-anak. Dan yang sebelah kanan 100 gram. Karena yang dibutuhkan ibu 200 gram, maka gulanya yang benar pada timbangan yang kiri. Untuk berat mentega yang dibutuhkan 150 gram. Coba perhatikan anak-anak. Nah, yang tepat pada timbangan yang kiri ya. Yang kiri itu 150 gram. Coba perhatikan gambarnya. Dan yang timbangan kanan 250 gram. Sekarang yang terakhir, coklat yang dibutuhkan ibu adalah 100 gram. Timbangan yang kiri berapa anak-anak itu? Ya, karena 2 garis maka 200 gram. Dan coklat yang pada timbangan sebelah kanan cuma 1 garis ya anak-anak, 100 gram. Jadi yang dibutuhkan yang timbangan yang kanan. Sekian pembahasan kita hari ini anak-anak di tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku pembelajaran 4. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran buku Suma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.